Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Ternyata, pertama kali kejadian mengingat kehidupan sebelumnya, yaitu saat Ji-eum di kehidupan yang ketiga. Saat itu, Ji-eum tiba-tiba mengingat ibunya di kehidupan sebelumnya. Rasa rindu membuat Ji-eum pun berlari dan menemuinya. Tapi ternyata, ibunya itu mengusirnya dan tidak mengenalnya. Bahkan dia sudah menyebutkan namanya. Itulah alasannya dia tidak mau langsung memberitahu orang yang pernah ditinggalkannya. Di kehidupannya yang ke-18, ibunya menyadari keanehan pada diri Ji-eum, tapi ibunya sangat menyayanginya. Melihat kebaikan ibunya, Ji-eum pun berjanji akan menemuinya di kehidupan berikutnya jika dia meninggal. Sehingga di episode sebelumnya, Ji-eum menghayal memeluk ibunya dan disadarkan oleh Soha. Melihat Soha bingung, Ji-eum pun berkata kalau dia menyukainya. Tiba-tiba, ibu Chowon pun keluar. Soha pun mengajak Ji-eum pergi sambil berlari. Saat berhenti, ternyata Soha menggenggam tangan Ji-eum. Lalu Soha berkata, "Itu hanya spontan, bukan berarti aku menyukaimu." Soha lalu bertanya, apa yang sedang dilakukannya tadi? Ji-eum menjawab kalau dia melihat ibu Chowon dan jadi rindu dengan ibunya yang kabur saat dia kecil. 어렸을 때 도망갔던 엄마가 생각나서요? Saat Soha bertanya kemana ibunya pergi, Ji-eum menjawab dengan santai kalau dia tidak tahu karena sibuk mencari nafkah. Ji-eum juga berkata kalau keluarga tidak harus saling bersama, karena keluarga sekarang bisa jadi musuh kita di kehidupan sebelumnya. Jadi, yang jahat tinggalkan saja. Mendengar itu, Soha berkata kalau cara bicaranya membuat dia merasa seperti sedang membaca buku kuno. Lalu Ji-eum mencoba memberitahu Soha kalau Chowonlah yang pantas jadi vendor bunga mereka, karena lebih mengerti tentang bunga. Dan Chowon mempunyai kebun bunga. Ji-eum lalu mengajak Soha untuk pergi minum. Saat makan, Soha berkata, "Tadi kau mengajakku minum, tapi kenapa kita pergi makan?" Ji-eum pun menjawab, "Lain kali saja. Berarti kau punya utang minum padaku, dan harus mentraktirku lain hari." Soha kembali bertanya, dia kuat minum berapa botol. 2병? 3병? Ji-eum berkata kalau dia tahan berapa botol pun, dan sudah minum minuman dari berbagai dunia. Soha berpikir Ji-eum sedang bercanda lalu tersenyum. Tanpa sadar, Ji-eum berkata kalau dia lahir di kehidupan kali ini untuk melihatnya, sehingga membuat Soha kembali teringat perkataan Ju-won. Sadar akan hal itu, Ji-eum pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan berkata kalau suatu hari dia sering mengingatnya, agar segera memberitahunya. Saat Soha berkata untuk apa, Ji-eum menjawab akan mengucapkan selamat karena sudah jatuh hati padanya. Saat Soha berkata tidak mungkin, Ji-eum lalu menundukkan kepalanya dan mendengar detak jantung Soha. Tanpa sadar, Soha pun mengelus rambut Ji-eum. Saat tersadar, dengan grogi Soha lalu berkata itu tidak mungkin. Ji-eum menghentikan taksi untuk Soha. Saat di lampu merah, tiba-tiba Soha teringat saat Ji-eum menyatakan dia menyukainya, sehingga membuatnya tersenyum. Di jalan, Ji-eum berpapasan dengan seorang pria. Pria itu pun melihat Ji-eum ke belakang, dan Ji-eum juga merasa kalau ada yang memperhatikannya. Pria ini bernama Do-jin, adik dari sekretaris Doyon. Ternyata, Soha mampir ke rumah Doyon dan baru tahu kalau hari itu adalah peringatan kematian ayahnya. Doyon lalu berkata, selesai makan segeralah pulang. Tapi Soha berkata kalau dia akan menginap. 너가 연락했지? Di rumah, Ji-eum bercerita pada Agyeong kalau dia tadi melihat ibunya saat menjadi Ju-won. Ji-eum juga berkata akan membuat Soha jatuh cinta pada Ji-eum dan melupakan dirinya sebagai Ju-won. Agyeong lalu menasihati Ji-eum untuk berterus terang saja pada Soha, agar tidak membuat Soha kecewa nantinya. 그러다 들키기라도 하면 어쩔라 그래. Saat akan tidur,
Soha bertanya di mana kebun Chowon dan berkata menyesal telah kasar padanya, lalu meminta Doyon agar menerimanya sebagai vendor mereka. Mendengar itu, Doyon berkata kalau GM sudah banyak membuatnya berubah. Soha pun mengakuinya lalu berkata kalau suatu saat dia jatuh ke jalan yang salah, agar Doyon menyadarkannya. Doyon pun memastikan maksudnya jatuh di jalan apa. Lalu Soha menjawab jatuh cinta. Saat Soha berbalik, Doyon pun mengejutkannya, lalu berkata, tapi menyadarkan. 잡아달라며. Kembali ke pria misterius yang melihat GM saat itu, ia membuka sebuah kotak dan mengeluarkan sebuah gemerincing. Pagi hari, mereka pun pergi ke kebun Chowon, dan tidak berapa lama, Ji-eun pun sampai membuat Soha terkejut. Ternyata, Ji-eun menggantikan staf lain. Saat membuat teh, kepala Chowon terasa pusing, lalu Ji-eun menghampirinya. Chowon lalu bertanya apakah dia ada berkata aneh saat mabuk kemarin. Tapi Ji-eun berbohong dengan berkata tidak tahu karena aku juga mabuk. Saat duduk, Chowon teringat Ji-eun memegang tangannya dan mengantarnya. Lalu bertanya bagaimana bisa Ji-eun mengantarkannya pulang ke rumahnya. Ji-eun lalu berkata, kau sedang mabuk dan kau memberitahu alamatnya. Chowon lalu bertanya berapa umurnya, karena dia merasa sudah lama mengenalnya walaupun mereka baru bertemu. Mendengar itu, Ji-eun pun buru-buru hendak pergi, sehingga menjatuhkan gelas. Mendengar pecahan gelas, Soha dan Doyon pun datang. Saat melihat Ji-eun memegang sapu, Soha pun mengambilnya dan menyapunya, sehingga Ji-eun dan Chowon pun menggodanya. Mendengar godaan mereka, Soha lalu berkata kepada Chowon, kalau dialah yang akan mengurus vendor bunganya sekarang, sehingga membuat Chowon senang. Di luar, Ji-eun lalu berkata pada Soha, kalau mulai hari ini, dia hanya akan menyatakan cintanya 3 kali lagi. Dan jika Soha menolaknya, maka dia akan menyerah. Soha lalu berkata, katakan sekarang 3 kali agar aku menolaknya. Tapi Ji-eun memastikan kalau Soha pasti tidak akan menolaknya. Sementara itu, Chowon bertanya pada Doyon apakah dia punya pacar, dan mengajaknya berkencan. Tapi Doyon menolaknya dan berkata kalau dia tidak cocok untuknya. Suatu hari, tiba-tiba telepon Ji-eun pun berdering dari nomor yang tidak dikenalnya. Ternyata itu adalah ayahnya, sehingga Ji-eun pun mematikan teleponnya. Saat Soha sedang melihat bunga di lobi hotel, tiba-tiba Chan-hyuk muncul dan memanggilnya kakak, lalu berkata kalau dia baru menemui ibunya Direktur Jang. Tidak berapa lama, Chan-hyuk pun dipaksa keluar. Soha lalu menemui Direktur Jang dan bertanya kenapa Chan-hyuk memanggilnya kakak, lalu memberitahu kalau dia sudah mengusirnya, sehingga membuat Direktur Jang pun marah lalu menentang Soha. Soha lalu memerintahkan Doyon untuk mengecek laporan keuangan hotel itu 3 tahun yang lalu. Doyon pun mengambilnya secara diam-diam, lalu memberikannya pada Soha. Saat Soha mengajak Doyon makan, Doyon menolaknya karena ayah Soha memanggilnya. Wanita ini bernama Hana. Dialah yang mengganti bunga di lobi hotel Soha. Saat hendak keluar dan melewati meja Ji-eun, Soha kembali teringat kata-kata Ji-eun. Saat di taksi, Soha melihat Ji-eun dikejar oleh seseorang. Ternyata pria itu adalah adiknya. Dia lalu menarik rambut Ji-eun. Ji-eun pun melawan dan saat hendak pergi, pria itu kembali menarik rambutnya. Tapi tiba-tiba Soha datang dan menghalangi pria tersebut. Pria itu lalu melepaskan tangannya, sehingga mengenai wajah Soha. Melihat itu, Ji-eun pun marah dan menendangnya. Melihat bibir Soha berdarah, Ji-eun pun kembali ingin memukul pria tersebut. Soha lalu bertanya siapa pria itu. Lalu Ji-eun menjawab adik yang tidak diakuinya, karena mereka hanya meminta uang Ji-eun. Soha lalu mengajak Ji-eun minum. Saat minum, Ji-eun pun berkata kalau soju di Arab disebut arak.
dan teringat saat dia menjadi pria Arab di kehidupan yang keempat. Soha pun berjalan dalam keadaan mabuk. Lalu Ji-eum mengajaknya untuk duduk di dekat sungai. Melihat Soha masih berdiri, Ji-eum pun membuka blazernya untuk tempat duduk Soha, sehingga membuat Soha kembali teringat pada Ju-won, karena pernah berbuat hal yang sama. Soha memakaikan jas Ji-eum kembali lalu duduk. Saat duduk, Soha kembali teringat pada Ju-won, lalu memegang pipi Ji-eum. Soha lalu bertanya kenapa dia tidak mabuk. Ji-eum pun menjawab bahwa dia tidak pernah mabuk di tubuh manapun. Mendengar itu, Soha pun berkata, "Apa kau punya tubuh yang lain?" Lalu Soha tertidur di bahu Ji-eum. Soha lalu berbicara tentang kecelakaan itu pada Ji-eum. Ternyata ayah Soha memanggil Doyon untuk menanyakan Ji-eum kenapa mereka memilihnya karena berasal dari keluarga yang tidak jelas. Tapi Doyon berkata bahwa Ji-eum adalah orang baik. Ayah Soha lalu memberi Doyon uang, tapi Doyon berdiri dan bertanya, kenapa dia dan Soha dipanggil kembali ke Korea. Ayah Soha pun menjadi marah dan menyuruh Doyon untuk pergi. Karena sudah mabuk berat, Ji-eum lalu mengantarkan Soha mencari taksi. Tapi karena tidak ada taksi, dan Ji-eum melihat gerobak, akhirnya Ji-eum pun mengantar Soha dengan gerobak. Ternyata di kehidupannya yang ke-16, dia adalah penarik gerobak. Ji-eum pun berlari dengan semangat, sampai akhirnya dia berhenti karena ternyata Soha sudah jatuh ke lantai. Tidak berapa lama, Cho-won pun tiba. Saat akan memasukkan Soha ke kursi belakang, Ji-eum pun berkata kalau dia harus di depan atau akan ada masalah. Di jalan, Cho-won pun bertanya masalah apa. Ji-eum pun menceritakan kecelakaan yang menimpa Soha, sehingga membuat Cho-won terdiam. Saat tiba, karena tidak tahu kode sandi rumahnya, Cho-won pun menelepon Doyon. Setengah sadar, Soha kembali mengingat saat kejadian kecelakaan itu. Saat Ji-eum hendak berdiri, Soha pun menarik tangannya dan berkata jangan pergi sambil menangis. 뭐예요? 아주머니! 만약에 그 누나가 다시 야, 우리 지음이가